Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menyajikan teks akademik dalam berbagai genre makro. Sebelumnya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Hasnah Faiza ARM Hum yang telah membimbing kami dalam proses pembuatan video ini dan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, izin perkenalkan nama saya Nabila Syafitri Lubis dengan NIM 2401120 dengan nomor absen 18. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri 1. Dan di sini saya juga akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu yang pertama ada Mutiara Khairunisa Wahid dengan NIM 2401119 dengan nomor absen 17 sebagai pemateri 2. Dan selanjutnya yaitu Nova Syafiq Adipma dengan NIM 2401121 dengan nomor absen 19 sebagai pemateri 3. Dan selanjutnya yaitu Naura Nazifa Oktavia dengan NIM 2401122 dengan nomor absen 20 sebagai pemateri 4. Baiklah, langsung saja kita memasuki pembahasan yang akan dibahas, yang dimana pembahasan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelum kita memasuki materi yang akan dibahas, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan teks akademik dan apa yang dimaksud dengan genre makro. Teks akademik atau yang biasa disebut dengan teks ilmiah adalah tulisan yang diperoleh dari pengamatan, peninjauan, dan penelitian dari suatu bidang tertentu, dan tulisan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Selain kita juga harus mengetahui apa yang dimaksud dengan teks akademik, kita juga harus mengetahui apa saja ciri-ciri yang terdapat di dalam teks akademik. Ciri-ciri teks akademik yang pertama yaitu sederhana, yang kedua padat, yang ketiga objektif, yang keempat istilah teknis, yang kelima faktual, dan yang keenam taksonomik dan abstrak, dan yang terakhir yaitu monologis. Pembahasan yang kedua yaitu genre makro. Apakah yang dimaksud dengan genre makro dan apakah perbedaan antara genre makro dan genre mikro? Jadi, genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah teks secara keseluruhan. Contohnya, ulasan buku, laporan praktikum, laporan penelitian, skripsi, dan artikel. Sedangkan genre mikro adalah subgenre yang lebih kecil yang terdapat di dalam genre makro. Contohnya yaitu teks deskripsi, teks eksplanasi, teks eksposisi, dan teks diskusi. Perbedaan antara genre makro dan genre mikro terdapat di dalam struktur teksnya. Selanjutnya, karakteristik genre makro. Genre makro memiliki karakteristik khusus yaitu struktur yang terdefinisi dengan jelas, penggunaan bahasa formal, dan konsistensi dalam penyajian informasi. Materi terakhir yang akan saya sampaikan adalah tujuan penggunaan genre makro. Penggunaan genre makro dalam teks akademik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi ilmiah, menyampaikan informasi, dan mendukung proses pemahaman ilmiah. Berikut beberapa jenis teks akademik genre makro, yaitu ada ulasan buku, proposal, laporan, dan artikel ilmiah. Yang pertama itu ada ulasan buku. Secara umum, buku terbagi menjadi dua, yakni buku referensi dan buku ajar. Buku referensi difungsikan sebagai bahan rujukan saat membuat karya tulis ilmiah. Mengulas buku bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Mengulas buku ialah mengkritik sebuah buku. Hal tersebut diperlukan saat membuat proposal penelitian seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Selanjutnya proposal. Proposal adalah susunan rancangan penelitian atau kegiatan. Proposal penelitian biasa digunakan dalam lingkungan akademik yang kemudian akan menjadi skripsi, tesis, atau disertasi.
Proposal kegiatan disusun biasanya digunakan untuk mendapat suatu perizinan atau permohonan dana bantuan suatu kegiatan. Laporan adalah bentuk penyampaian informasi yang berisi fakta mengenai suatu hal, baik secara lisan maupun tulisan. Informasi yang disampaikan melalui laporan juga bisa bermacam-macam isinya, tergantung kebutuhan, mulai dari informasi berita, keterangan, pemberitahuan, hingga pertanggungjawaban. Laporan terbagi menjadi dua, yakni laporan penelitian dan laporan kegiatan. Laporan penelitian seperti skripsi, tesis, dan disertasi memiliki struktur yang lebih bagus sesuai dengan gaya selingkung yang terdapat pada lembaga akademik tertentu. Laporan kegiatan memiliki struktur yang lebih luas. Penulisannya yang disesuaikan dengan kegiatan yang dilaksanakan. Artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah tulisan yang memaparkan hasil penelitian atau kajian ilmiah. Biasanya, artikel ini mengikuti struktur tertentu, seperti pendahuluan, metodologi, hasil, dan pembahasan. Tujuannya adalah untuk menyampaikan temuan kepada komunitas ilmiah dan bisa dipublikasikan di jurnal akademik. Artikel ilmiah terbagi menjadi dua, yaitu 1. Artikel penelitian adalah tulisan yang bersumber dari laporan hasil penelitian dengan maksud untuk kepentingan publikasi yang dimuat pada jurnal ilmiah. Yang kedua, artikel konseptual adalah tulisan yang membantu pengembangan teori dan menjelaskan masalah-masalah yang terjadi dalam dunia profesi. Baiklah, sekian hasil presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.